Imam Ghazali ini nulis bab namanya At-Tawakkul, bab tauhid atau tawakal. Beliau memberikan penjelasan kepada kita tahapan-tahapan membaca la ilaha illallah. Jadi ada 4 tahapan orang baca la ilaha illallah. Nanti kita yang mana silahkan Bapak Ibu rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan yang pertama, la ilaha illallah munafiqin. Bacaan la ilaha illallah orang munafik. Ciri munafik yang pertama apa? Ayatul munafik salasa, idza haddatsa kadzaba. Hadis Bukhari Muslim. Ciri orang munafik yang pertama, dia berkata, berkalam, tapi bohong. Lain di mulut, lain di hati. Jadi kita cek aja Pak, nggak usah tuduh orang. Saya saat baca la ilaha illallah, apakah seirama lisan ini dengan qalbu? Atau ketika baca la ilaha illallah, pikiran pun melayang? Atau yang lebih parah, orang baca la ilaha illallah, hati mendongkol, ya, hati kemudian kesal. Allah diteriak-teriakin, Allah lah ba'ariya-ariya, ya, bagi oke. Allah kok diteriakin gitu. Akhirnya orang baca Allah, dia kesal. Itu lebih munafik dari munafik itu. Gawat. Kalau nggak suka zikir keras, nggak usah komentar, cukup katakan saya suka zikir lembut, tapi tidak usah nggak suka dengan zikir keras. Ya mirip-mirip dendeng batoko jo dendeng balado. Ciri-ciri munafik pada diri kita, baca la ilaha illallah dengan lisan tapi tidak ada koneksi dalam diri, nggak ada kenikmatan dalam membacanya. Tapi kabar gembiranya ada level 2. Lidah membaca, pikiran sadar. La ilaha illallah. Ada kesadaran. Bisa jadi sadarnya, ya Allah, kok saya baca la ilaha kok nggak ada nikmatnya. Itu udah sadar namanya. La ilaha illallah, orang kok nikmat situ, kok kami nggak tahu rasanya, ya Allah. Apa rahasia la ilaha illallah? Ada kesadaran itu sudah masuk level 2, mukmin. Jadi level kedua baca la ilaha illallah, level mukminun, level orang yang beriman. Dia mengatakan la ilaha illallah, qalbunya belum menikmati tapi pikirannya sadar. Itulah yang disebut min nafsihi dalam hadis Imam Bukhari Kitabul Iman. Rato-rato kita zikir kayak gitu nggak? Ya, atau yang pertama Pak, dihitung-hitung aja, seumur Bapak Ibu sekarang kok belum nikmat baca la ilaha illallah. Apa yang salah? Kalau diajak oleh seseorang makan apa yang lama di Lintau ya? Durian. Bisa setengah jam nggak makan durian sambil ngobrol? Tahu-tahu habisnya nak. Maka orang siko bakat tuh. Afdalul fawaqih durian. Makanan buah yang paling lama, yang paling lezat adalah durian, ya nak? Jadi kalau tidak suku durian tuh separuh dunia lah hilang. Tapi bagi ahli qalbu, afdalul zikri la ilaha illallah. Hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Imam Tirmizi itu murid Imam Bukhari, kawan Imam Muslim, kawan Abu Daud. Jadi imam-imam hebat itu Imam Tirmizi.
Imam Tirmizi ini meriwayatkan Nabi bersabda, zikir yang paling afdal itu terjemahan harfiah. Kalau versi Ambo, afdalul zikr aladzul azkar. Zikir paling lezat itu adalah la ilaha illallah. Kenapa tidak lezat? Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, belum sampai selesai Allah menjawab, sadaqta la ilaha illa ana. Engkau benar, tiada yang berhak disembah kecuali aku. Minimal level 2 lah ya Bapak Ibu ya. Tapi mau sampai mati begitu ya, mau sampai mati begitu, mau sampai mati makanan yang dimakan tidak nikmat, mau. Betapa tidak adilnya manusia zaman sekarang, bahkan dari dulu disebut zaluman oleh Allah, zalim kepada dalam dirinya, jahulan, jahil, betapa jahilnya dia. Makan, ada rumah makan nih enak, lezat, di tempat yang jauh dia kejar. Tapi ada guru yang bisa menghidangkan makanan kolbu terlezat, dia tidak pernah kunjungi. Mati baru berkalam, ya Allah, ada meninggal ya Allah, kami ingin mengaji ke beliau. Gombal, tahu gombal? Orang-orang begini akan begitu terus. Nanti ada ulama lagi, oh Rasulullah, nunggu mati dulu baru ngomong begitu. Tapi orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya la ilaha illallah, apa kata Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, salah satu imam salafus saleh. Jadi salaf itu bukan nyala-nyalain orang mulu, Pak, beda-beda orang mulu. Salaf itu ngomong la ilaha illallah. Yahya ibn Mu'az Ar-Razi mengatakan, orang-orang yang percaya kepada Allah, kenal kepada Allah, akan mencium harumnya kalimah itu dari wali-wali Allah. Jadi kalau betul kolbu kita ini beres, maka penciuman dalam kolbu itu bisa mencium siapa saja yang kalimah la ilaha illallah itu subur dalam kolbunya. Oleh karena itu, wali-wali Allah pun, walaupun dia bersembunyi di tempat yang gelap, bersembunyi di pelosok, menyamar jadi manusia biasa, bekerja seperti orang biasa, tapi bisa dikenali oleh orang-orang yang sudah menikmati baca la ilaha illallah. Itulah kalam Yahya ibn Mu'az Ar-Razi. Jadi ilmu kewalian itu puncaknya di la ilaha illallah. Nanti setelah itu unlimited, Allah akan berikan ilmu yang tiada batas, dan itu harum ya, yashummuhu ahluhu. Orang yang ahli dalam zikir itu akan mampu menciumnya, dia akan mengejarnya sampai ketemu. Maka dulu salah satu kemuliaan orang-orang Lintau, ada ayahanda beliau Abu Ya Syekh Haji Bashir An-Naqsyabandi. Beliau buka dulu tempat iktikaf khalwat suluk ya. Itu surau suluk mungkin sudah antum lah yang hidup pintar ya. Ya mungkin sudah stagnan karena beliau wafat. Semoga nanti anak dan murid-muridnya melanjutkannya, supaya kehariman itu dicium kembali oleh orang-orang yang mengerti la ilaha illallah ya. Kalau kalimah itu harum, kalimah itu nikmat, dikejar oleh penikmat kalimah, kira-kira seandainya kita itu mengenal rahasia kalimah la ilaha illallah itu, mungkin gak Bapak Ibu sekarang masih berzikir lain di lidah lain di hati? Mungkin gak? Bapak Ibu, kalau kita sakit demam, makanan yang nikmat jadi nikmat gak? Kita sakit nih, demam, makanan paling nikmat misalnya apa tadi,
durian. Mencium bau durian itu mau muntah atau malah mau makan, lagi demam, mau muntah. Maka orang-orang yang di kolbunya ada penyakit, fi qulubihim maradun, di dalam kolbunya ada penyakit, ketika mencium harumnya la ilaha illallah, dia kabur dan mengatakan sok suci. Ahlul bid'ah, jahil, syukur-syukur nggak finnar kan, masuk neraka. Ya, zindiq, waduh, masya Allah. Dulu ada Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband. Kami pernah berziarah ke Uzbekistan, kota Bukhara, kotanya Imam Bukhari. Kami berziarah ke Imam Bukhari di kota Samarkand. Beliau Bukhara tapi wafatnya di Samarkand. Sedangkan Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband, beliau ini di kota Bukhara. Dan berziarah. Di saat berziarah itu kami membaca satu kisah beliau, ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Ya, antum pernah ziarah ya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi di Mesir? Tanwirul Qulub? Belum pernah ya? Ibn Athaillah. Jauh-jauh ke Mesir nggak ziarah ke Muhammad Amin Al-Qurdi? Ketemu Fatih Hijazi, Syekhul Lughawi ya. Beliau menceritakan di situ Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi disebut imamnya orang Naqsyabandi, orang Basua. Beliau itu ketika hadir di surau zikirnya gurunya namanya Amir Kulal. Amir Kulal itu kalau zikir lebih keras dari tuanku imam tadi. Cuma la ilaha illallah gitu-gitu aja palingnya. Kalau Amir Kulal enggak la ilaha illallah, la ilaha, kayak merong perang, Pak. Karena saat itu sering terjadi perang mendadak. Maka murid-murid yang sudah masuk kalimah la ilallah dalam dirinya itu enggak ada rasa takut kepada apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Imam Bukhari dia sedang menikmati satu ayat, wazkur rabbaka fi nafsi tadarruan wa khufyatan dunal jahri minal qaul. Gitu ayatnya, Bu. Sebutlah nama Rabbmu, nama Allah di dalam qalbumu. Siapa nama Allah? Ya Allah itu. Sebut dalam qalbumu, dalam jiwamu, dalam dirimu, dengan penuh kerendahan hati dan khafi, tidak lagi dijaharkan dengan lisan. Beliau sedang asik dengan ayat itu. Maka kalau dengar orang zikir la ilaha illallah keras-keras, beliau tidak ingkar, tapi beliau kemudian mencari tempat sendiri di luar masjid. Akhirnya murid-murid, asisten-asisten khalifah Mir Kulal mulai curiga kepada beliau. Jangan-jangan ini orang-orang, kalau sekarang apa ya? Apa sebutannya, Ustaz? Oh, enggak sunnah itu. Dilaporkanlah bahwa Imam Muhammad Bahauddin masih muda kepada gurunya oleh murid-murid tua. Tuan guru Mir Kulal ada murid kurang ajar, namanya Bahauddin. Tuan guru imam berzikir, beliau kabur. Mir Kulal kira-kira marah, malah senyum. Kalian nggak tahu siapa Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband. Beliau itu sedang asik dengan ayat wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Allah dalam dirimu, tidak lagi dijaharkan dengan kalam. Bingung murid-muridnya. Harapan si murid Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi disidang, tapi bukan disidang, Pak, malah dipuji. Bahkan Mir Kulal mengatakan nanti yang melanjutkan aku dia. Dan betul lah, sanad zikir qalbu, zikir khafi, zikir dari dalam diri, dipejamkan mata, dikunci lidah,
mata menunduk, kepala menunduk, itu kemudian disebut dengan Thariqah Naqsyabandiyah sampai ke negeri Lintau, sampai ke Batu Sangka, dan yang membawa itu Syekh Ismail Simabur ke Tanah Datar. Malam tadi kami membahas itu. Dan Syekh Abdurrahman Kumango, bedanya orang kok zikir keras sama zikir lembut. Di Jauh Syekh Muhammad Jamil Jauh, kemudian Syekh Zakaria Labai, Sati masih banyak. Di sekitar Lintau ini kalau kita cek dulu banyak surau-surau. Itu dibawa dari sana tuh dulu. Ya. Berkembang sampai ke India, sampai ke mana, sampai ke Mekah, Jabal Abi Qubais, dan berkembang sampai ke negeri kita. Zikirnya lembut, makanya orang suluk itu kalau zikir bukan zikir ba'da sholat itu yang mereka amalkan, itu zikir harian seperti di sini. Zikir mereka, kepala ditutup, mata dipejam, lidah dikunci, kolbulah yang menyebut, tasbih berjalan. Ya. Adapun zikir ba'da sholat la ilaha illallah itu zikir harian, bukan zikir Naqsyabandi. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang bukan Allah, kami berharap semoga ke depan tambah pede dalam berzikir, gak usah mikir lagi. Ya. Maqam ketiga, orang yang baca la ilaha illallah maqamnya sudah mukhlisin. Istilahnya dari hadis, tapi Imam Ghazali menyebut dengan istilah lain, mukhlisin yang sudah mulai melepas siapapun tempat dia bergantung kecuali Allah. Orang yang berusaha melepaskan ketergantungannya ke makhluk, ke guru, ke kawan, ke orang tua, ke tempat bekerja, ke umat, dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dimaknai la fa'ila illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah. Itulah makna yang tadi, inilah yang lezat. Tiada yang memberi rezeki kecuali Allah, tiada yang menghidup mematikan kecuali Allah. Ada orang tidak menginginkan anak, tapi Allah kasih anak. Ada orang menginginkan anak bertahun-tahun, Allah belum izin kasih anak. Suka-suka Allah. Ada orang ingin dapat kerjaan A, tapi dikasih pekerjaan B. Suka-suka Allah. La ilaha illallah. Dulu waktu kami masih remaja, umur 14 atau 15 tahun, 13 tahun lah ya, datang ke tuan guru kami Syekh Hasan Basri, kawan dari Syekh Bashir orang Lintau, beliau orang Piladang ya, kami suka menyebut nama beliau. Maulana Syekh Hasan Basri ini biasanya kami ngaji hari Selasa malam, hari Selasa malam Rabu. Pada malam itu nggak ada yang datang kecuali saya dan ayahanda. Lalu beliau memimpin sholat, saya azan, qomat, lalu beliau memimpin sholat di rumahnya. Di saat berzikir la ilaha illallah, saya merasakan nikmatnya apa yang disebut Imam Ghazali itu. Padahal waktu itu belum membaca kitab Imam Ghazali, baru akan dibuka oleh tuan guru Syekh Hasan Basri Jalil. Apa makna yang muncul? Tiada yang berbuat, bahkan tiada yang menggerakkan lisan ini membaca la ilaha illallah kecuali Allah. Bapak Ibu yang melakukan Allah, kadang-kadang kita merasa GR, merasa sok suci. Sudah sholat sekian tahun tidak pernah meninggalkan sholat jamaah, lalu merasa orang yang tidak sholat jamaah munafik. Kadang-kadang kita merasa kita ini belajar thariqat ini, thariqat itu, atau belajar manhaj ini, manhaj itu, dan merasa sudah paling baik. Ternyata merasa paling baik itu adalah syirik yang tersembunyi. Saat kita kemudian dipuji orang merasa senang, di saat itu kita sudah memakai salah satu pakaian Allah. Pakaian Allah itu adalah al-kibriya dan al-hamd.
Maka Allah memukul rata, memangkas. Apa kata Allah? Alhamdulillahi Rabbil. Pujian itu hanya milikku. Jadi kalau ada orang muji, oh Tuhan rajin sekali sholat, oh ibu solehah sekali, oh Tuhan alim sekali, itu pujian, pulangkan kepada Allah, dipulangkan kepada Allah. Jangan pandang kita yang dipuji. Kapan boleh kita menerima pujian? Kalau pujian itu dikembalikan kepada Allah SWT. Maka ketika membaca la ilaha illallah boleh memaknai itu. Tiada yang berhak dipuji, tiada yang alim, tiada yang memberikan kesolehan ini kecuali Allah. Satu kali ada seorang murid mengadu kepada Imam Ibn Athaillah Sekandari. Apa yang dia adukan? Wahai Tuan Guru, Ibn Athaillah pengarang hikam, aku zikir tapi kok nggak nikmat. Tapi dia sadar, kok nggak nikmat ya Allah. Akhirnya Ibn Athaillah mengatakan, wahai muridku, la tatruki dzikra li adami hudurika. Jangan engkau tinggalkan zikir meskipun zikirnya belum nikmat. Apa sebab? Tiadalah orang berzikir kecuali Allah sedang meminjam lisannya dan memberikan karamah kepadanya. Ketika semua lisan bergunjing, semua lisan merendahkan, semua lisan membicarakan selain Allah, lisan kamu membaca kalimah yang beratnya lebih berat dari langit dan bumi. Syukurnya alhamdulillah Bapak Ibu, kita tidak melihat rahasia la ilaha illallah. Kalau Bapak Ibu dikasih lihat baca la ilaha illallah, itu nggak kuat Pak, bisa pingsan-pingsan, bisa mati mendadak. Maka disebut dulu banyak orang fana ketika baca la ilaha illallah, karam dalam kalimat. Banyak dari dulu, banyak yang meninggal gila baca la ilaha illallah. Kawan kami, sahabat kami, secara umur senior tapi secara ngaji dulu barengan, kita ngaji kemana-mana ya. Dulu nama beliau yang dari Koto Panjang ya, Buya siapa dulu? Malin Putih, Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah, Mursyid Tuan Syekh muda ya. Kami pernah datang sekali ke suraunya, diundang ceramah. Beliau itu ingin menunjukkan kepada murid, begini loh cara baca la ilaha illallah. Keasikan. Saat asik itu, ruhnya lebih suka bersama yang punya nama Allah daripada tubuh yang membaca. Maka berpisahlah nyawa dengan badan. Saat beliau baca la ilaha illallah, Allah panggil dengan terhormat. Betapa indahnya meninggal saat seperti itu ya. Orang begitu masih dianggap sesat Bapak Ibu. Videonya banyak ya waktu itu ya, kami terharulah. Ya Rabb, inilah permintaan beliau. Ternyata beliau ini dan kawan-kawan setiap satu bulan itu ada 2 kali buat khataman la ilaha illallah 70.000. Pindah-pindah surau masjid, dan zikirnya versi Mirkulal, bukan versi Bahauddin Shah Naqsyabandi. Zikir ikhlas, la ilaha illallah, dan yang hadir lebih banyak dari ini Bapak Ibu. Zikir semalam dibagi-bagi, kira-kira di satu orang 1.000. Kalau 70 orang sudah 70.000. Maka mereka zikir malam itu masing-masing 10.000. Jadinya 70.000. Karena beliau hobi dengan kalimah. Karena itulah zikir paling lezat. Beliau minta, ya Allah matikan kami dengan la ilaha illallah. Itu kan ada dalam rotib Pak, ada salat ya, rotib la ilaha illallah. La ilaha illallah ulqi biha rabbi, gitu ya, alqa biha rabbi. La ilaha illallah unsi biha qabli. Banyak itu ya, rotib tahlil. La ilaha illallah, dengan inilah aku menghadap Allah. Tuh.
terjadi, Pak. Mau enggak wafat meninggal dengan la ilaha illallah? Mau. Maka baca itu pagi, sore, siang, malam. Sebab seseorang akan meninggal, mati, berpisah dengan badannya dengan kebiasaan yang dia punya. Kini tua-tua waktu punya Facebook, tua muda nonton YouTube. Kalau dulu di zaman kami masih remaja lah, ngaji je orang tua-tua, itu dipesani, jangan saingi guru godang. Guru godang tuh TV. Ini gurunya kete, namanya YouTube, handphone. Sama tuh, di mana orang nonton handphone. Mau tidur, ketiduran nonton handphone. Syukur-syukur yang ditonton tentang la ilaha illallah. Kalau enggak, tahu-tahu pindah alam, Pak. Dijemput dalam tidurnya oleh malaikat maut. Bangun-bangun cari handphone, tahu-tahu masuk ke dalam alam barzakh. Kira-kira bangun-bangun. Jadi orang meninggal tuh nggak sadar kalau dia mati. Dicari-carilah handphone, dicari-carilah orang rumah samping kiri kanan. Kiranya alam lah berubah. Datanglah seseorang bertanya, "Hei, man rabbuk? Siapa Tuhanmu?" Baru kaget, barunya sadar, berteriaklah saat itu. Teriakan itu didengar oleh semua makhluk illa tsaqalain. Hadis Bukhari Muslim. Teriakan itu didengar oleh semua makhluk. Ayam, anjing, pohon, cicak, rumput, air, semua mendengar teriakan itu kecuali dua makhluk yang sombong, manusia dan jin. Tak dengar. Jadi pertanyaan pertama dalam kubur bukan bapak itu setiap tahun ya haji, enggak, setiap tahun umroh, enggak ditanya. Berapa kali khatam? Enggak. Haji silakan, umroh bagus, khataman bagus. Tapi nanti bukan itu pembukaan pertanyaan, itu nanti kawan di kubur. Jadi kalau bapak punya khataman, sholat, zikir, itu kawan di kubur. Tapi pertanyaan pertamanya bukan itu. Pertanyaan pertamanya pertanyaan keilmuan kolbu, ilmuwan rohani. Man rabbuk? Siapa yang engkau sembah? Siapa yang engkau yakini memberimu rezeki? Suami, istri, anak yang sudah sukses, tempat bekerja, negara, sawah, enggak ya. Siapa yang bergantung dulu kalbunya kepada selain Allah saat di dunia, ini akan kelimpungan menjawab. Jadi itu tidak bisa dihafalkan Bapak Ibu. Ini nggak udah usah kursus bahasa Arab untuk menjawab malaikat tuh. Itu sudah bahasa rohani. Sudah bahasa rohani. Rohanilah yang menjawab. Karena malaikat itu makhluk rohani, maka yang menjawab rohani. Tubuh sudah mati. Kira-kira bisa menjawab Pak? Hah? Carilah guru mengaji kolbu. Oh, kecil orang zindik bid'ah, pada lupakan saja itu. Darhum fi qawdihim yal'abun. Biarkan mereka bermain-main dengan kalimat-kalimat bid'ah itu, bermain-main dengan kalimat menzindik-zindikkan. Biarin, kita nggak usah ada urusan dengan mereka. Kita nggak ada hajat untuk menolak mereka. Kita punya hajat untuk memantapkan kalimat itu di dalam diri kita. Maka Nabi SAW berkata dalam hadis Imam Ahmad, uzkurullah, berzikirlah kepada Allah, hatta yaqulul munafiqun mura'un, sampai orang munafik menilaimu ria. Hadis ini kalau versi saya hasan, tapi oleh mereka karena mereka tidak suka dengan zikir versi kita itu didoifkan. Begitulah mereka ya. Idza ajabahu sahhahu wa idza ankarahu du'afahu. Kalau nya suka je hadisnya sahih-sahihkan, kalau nya tak suka je hadisnya dhaif-dhaifkan. Itulah karakter orang itu. Bil hawa. Itu sudah disebut oleh Imam Ibnu Jauzi dalam Talbisu Iblis jauh-jauh hari sebelum imam-imam mereka muncul, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim muncul. Apa kata beliau?
ahli hadis, orang yang mengklaim dirinya pakar hadis pun terjebak dengan tipuan-tipuan hawa, mensahihkan hadis yang dia suka, mendhaifkan hadis yang dia tidak suka. Jadi bukan dengan keilmuan murni. Kira-kira itulah nan kampe nak boleh hambo jalen. Itu rahasia.